Oke, kembali lagi di Ghost Squad guys. Wah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang edisi Karbu Fish Air, modif dan substitusinya. Kebetulan nih di depan ada motor Fish Air nih. Kita tanya-tanya sama Mas Rusman tentang karbu. Yang karbu standar yang dimodif dan substitusinya apa. Mungkin barangkali ini Mas Rusman yang sering ikut sama Pak Bawor, sering ikut riset, barangkali tahu ya sedikit cerita tentang karburasi Fish Air standar yang dimodif itu biasanya apa aja dan substitusinya pakai apa. Oke Mas, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mumpung kita lagi Ya, gimana? lagi free nih, nggak banyak pekerjaan, Ya. kita bikin konten. Oke Mas Rusman, Ya, di depan kan banyak karbu ya, iya nih. banyak karbu Fish Air ya, ada yang dimodif, ada yang belum, Masih ada yang masih standar. ada yang masih standar. Nah, kalau menurutmu Mas Rusman, Heeh. kalau karbu dimodif itu biasanya gimana sih? Maksudnya kalau kok apa alasannya karbu itu kok dimodif? Kalau untuk balapan-balapan kayak gitu loh. Kalau untuk motor harian kan biasanya modif itu nggak terlalu ekstrim, hanya perubahan mindset, kilojet, Ya. wear lah Ah, biasa. Ya hanya untuk penyesuaian. Terus di motor balap pun sama. Oh. Itu penyesuaian karakter motornya. oke. Jadi kurang kalap, kurang enteng, terus kurang atasnya kurang ngejet, biasa diaplikasikan di spoiler. Oke. Biasanya kalau dimodif itu skepnya itu dibesarkan. Sokapnya dibesarkan. Iya, skepnya itu dibesarin. Gitu. Kalau pakai apanya itu biasanya sih yang sering Pak lakuin itu pakainya skep GL biasanya. Oh, Cuma harus penyesuaian juga. oh gitu. GL, skep GL gitu. Iya, ini diameternya lebih Oke. Kenapa? Kenapa? Iya, apa alasannya? Apa alasannya kok ada pembesaran skep? Nah, alasannya satu untuk kalau yang saya ngerti itu biar sedotannya itu lebih gede, karena mungkin kalau menurut saya itu anginnya atau semburan bensinnya jadi Lebih banyak gitu lebih ya. Oh, banyak. karena ruangannya gede ya skepnya Iya, ya. karena ruangannya Oh gede. iya sih, masuk Mungkin sih. nanti bisa kita tanyakan sama Pak Bor. Ini Pak Bor masih kerja dulu. Oh, masih kerja, nanti kita ngobrol dulu ya sebentar ya. Iya. Yang kamu tahu ya sama aku tahu ya tentang karbu ya. Ya mungkin yang saya tahu juga belum tentu benar. Gitu ya. Oke ya, masalah karbu itu yang sering dimodif. Oh ya, Modif itu skepnya pasti kebanyakan dibesarin ya. ya kebanyakan untuk di motor-motor yang sudah dimodif atau motor-motor yang sudah di-upgrade mesinnya untuk balapan, biasanya itu dibesarkan skepnya. Skepnya ya. Selain skepnya dibesar-besarkan itu pakai skep GL Pro tadi ya. Iya. Apalagi Mas, tahu Mas Rusman yang Mas Rusman lihat di Pak Bawor. Oh, kalau biasanya itu di lubang ini nih, di lubang apa ini namanya saya nggak tahu, lubang ini biasanya dibesarkan. Nah ini kan ada, ini masih kecil nih. Ya, ini masih kecil lubangnya, terus yang di sebelah sini tuh udah besar tuh. Lubangnya lebih besar. Bentar, saya lihat ya. Ini mungkin karbu salah satunya yang udah dimodif sama Power ya. Kan lubangnya masih orisinil. Oh ini. Oh
Oh yang itu, Ya, itu lubang apa sih ya? ini lubang untuk apa air apa saya nggak tahu namanya. Ini biasanya gabung apa barangannya sama ini setelan angin. Oh setelan angin. Iya. Oh, biar anginnya banyak apa ya kalau Iya, kalau mungkin untuk anginnya banyak, jadi semburan untuk ini kan masuk ke dalam nih mas, masuk ke dalam mangkok untuk menyemburkan bensin ke pilot. Oh gitu. Iya, cuma saya nggak tahu namanya apa. Dan saya paham sih seperti itu. Selain itu mas apa lagi mas? Ini bisa satu, terus yang di dalam juga bisa digedein. Terus biasanya ini tuh digedein juga mas. Oh, bahasanya apa ya? Dibesarkan di lubang apa intake karbunya. Nah, Itu dibesarin lagi di reamer apa ya? oh, berarti yang standar terus dibesarin gitu. Iya. Cuma ya pasti membesarkan ini banyak resikonya. Resikonya apa mas? Resikonya ya salah satu yang biasa kita dapetin itu karbunya sobek. Oh kartu vision Iya, gitu ya. karena ketipisan. Oh berarti resikonya. Resikonya banyak, ya sobek, terus bubutannya kurang, mungkin biasanya kurang rapi, karena kan pasti susah megangin dari tanggem atau cak untuk di mesin bubutnya itu susah biasanya. Oh gitu. Berarti yang dibesarin sininya aja ya, depan nggak ikutan. Sampai ke depan, cuma dari depan sini itu nggak sampai pol ke sini biasanya. Pol kemana? Biasanya nih ini ada nih satu yang sampai ke sini. Oh Iya, ini sudah dibantu pakai portingan atau di porting ulang. Jadi dibesarin lagi. Masalah kemana-kemananya sih saya nggak tahu. Cuma biasanya Pak Bos kalau merubah atau membesarkan itu di bagian sini itu ke atasin. Maksudnya? Di lubang sininya, di lubang ini kan ada lubang gede ini nih. Ini dibesarin, cuma dibesarin bukan ke samping tapi ke atas. Oh ke atas. Iya. Biasanya sih yang dilakukan oleh Pak Bawor seperti itu. Cuma kenapanya juga nanti kita tanyakan lagi. Oh gitu. Yang dikikis berarti yang atasnya ya, bukan kanan kiri. Kok apal? Kok takon apa baik? Ket mau nanti kita tanyakan kok. Iya. Santet beora. Apa kok apal? Apal Pak, apal. Berarti cuma tadi yang pertama kan skepnya digedein. Ya, yang paling pertama biasanya itu yang paling standar nih ya. Ya penyesuaian aja lah. Biasanya di spuyernya. Yang paling pertama itu spuyer. Bisa nggak sih karbu standar dipakai untuk motor balap? Bisa. Cuma pasti nyetingnya yang susah. Oh. Ya. Jadi sebenarnya bisa. Cuma pasti nyetingnya ribet, harus diinin. Nah, kenapa sih dimodif? Yaitu karena untuk penyesuaian di mesin ya. Berarti misal ini kita pasang nih karbu standar. Karbu standarnya kita pasang, hanya perubahan di spuyer, mindset atau pilot jetnya. Penyesuaian untuk di karakter mesin yang misalnya ini nih, yang ada di depan ini. Ternyata setelah dipasang kurang respon, terus atasnya kurang mesjet, nah itu bisa dibantu oleh karbunya dibesarkan. Si skepnya dibesarkan gitu ya. Terus skepnya dibesarkan, terus yang kedua bisa diremer lagi di bagian intake-nya ini. Terus masuk ini dibesarin lagi. Terus bisa dari lubang yang di depan itu. Ini bisa dibesarin. Terus masalah membesarkannya seberapanya ya saya nggak tahu. Biasanya ya itu sih kalau masalah kan banyak orang-orang yang bilang, aku baca artikel sama ya mungkin dari subscriber banyak yang nanya pakai jarum apa mas, pakai jarum apa? Memang jarum juga mempengaruhi juga apa diganti juga ya. Itu salah satunya yang paling buat pusing kepala itu jarum. Iya,
Jarum itu yang sering didengar itu biasanya pergantian pakai jarum RS, King apa ya. Memang benar diganti. Bisa pakai apa aja, maksudnya bukan apa aja ya. Bisa pakai karbu apa jarumnya RS, King bisa. Cuma kan berarti karakter jarumnya pun pasti berbeda. Oh, gitu. Pasti harus ya kita rubah jarum, pasti rubah di spuyernya sedikit-sedikit. Oh, kalau semisal jarumnya nggak dirubah ya bisa, tapi ya pasti ininya di bagian spuyernya pasti mumet lagi. Oh, Pusing, nah ya. ini kalau karbu standar kan spuyernya kan, kalau Fish Air kan Iya. bawaannya kan pendek ya. Oh iya. Ya, Nah spuyernya- kalau semisal motornya kan udah dimodif nih, Ah, kan otomatis kan spuyer kan menyesuaikan. Kalau Fish Air setahu saya kan spuyernya kan nggak bisa besar-besar kan, maksimal terbatas nyampe berapa ya, 200 kalau nggak salah loh. Iya, mungkin sampai 200. Nah, nah kalau misalnya lebih dari 200 itu pakai spuyer apa mas? Bisa pakai punyanya King. Oh, Iya. King bukannya lebih panjang sedikit ya? Iya, lebih panjang, cuma beratnya sama. Oh berarti bisa dipakai ya? Bisa. Bisa dipasang di sini ya? Bisa dipasang di Oh. sini. Ya, biasanya nih. Mana ada contohnya enggak? Biasanya Pak Bor nih pakainya pakai King, karena kenapa aku pakai King itu nominalnya atau angka-angkanya, lubang-lubangnya itu bisa lebih besar dari 200 ke atas gitu ya? iya. Kalau PCR biasanya kalau setahu saya sih sampai 200-an. Kalau King ini bisa sampai ke 500 bisa, cuma ya pasti harganya juga lumayan. Coba mas, lihat mas. Nyarinya gampang mas, susah mas? Ya kalau nominalnya semakin besar semakin susah. Oh, Oh. oh iya mas. Ada yang dimodif lagi nggak di karbu ini selain tadi yang mas kasih tahu? Barangkali ada yang tertinggal atau apa? Banyak sih. Sebenarnya banyak ya, Sebenarnya banyak. cuma ngomongnya susah ya. Ya mau jelasinnya siapa ya? Takutnya salah. Oh, Nah, biasanya nih kalau Pak Power, kalau saya sering ngikut atau sering bantuin Pak Power bekerja untuk modifikasi di karbu Fisher ini, biasanya tuh di lubang yang bagian dalam di coba mas. Ini Bagian kan mana? ada lubang di arah ke pilot jet itu yang kecil itu. oh iya. Coba lihat kayak gini mungkin. Oh nah, Oh yang ini nih. ini saya tunjuk ya. Kayaknya yang ini nih kayaknya. Oh yang ini. Aduh, mana ini? Bentar. Nah ini nih. Oh iya. Ini itu biasanya dibesarin juga. Dibesarinya pakai apa mas? Pakai jarum rojok besar. Oh. Atau pakai semisal jarum rojok lebih besar, pakailah microbox. Iya. Microbox itu Oh, iya. nominalnya lebih kecil Oh. daripada jarum rojok. Kalau di artikel-artikel ya mas ya, saya baca ya, itu nozzle-nya pada dibesar-besarin. Kalau Mas Rusman gimana kalau ngikut Pak Power? Kalau nozzle-nya dibesarin, ya ada sih yang nozzle-nya dibesarin. Terus biasanya sih kalau Pak Power itu ya dibesarin, cuma enggak apa ya. Ada yang pakai nozzle standar pun ada. Di bagian lubang-lubangnya biasanya dicari yang nah ini ada nozzle-nya nih. Mana? Oh iya, loh, Nah, banyak ini tuh yang nozzle ini tanya tuh. lumayan ini. Nih Iya. dia kalau setahunya mas biasanya apa ya,
Kok bisa bertanya seperti Nah ini kalau yang banyak yang di artikel tuh yang dibesarin tuh lubang-lubang ininya Mas, yang banyak ini di lubang, tapi nggak tahu bener apa enggak, apa alasannya juga kurang tahu sih. Banyak itu Mas, dibesar-besarin aja itunya lubangnya biar suplai bahan-bahannya banyak gitu. Ya saya sih nggak tahu, cuma ini ada salah satu contoh yang sudah dibesarkan. Nih yang sudah dibesarkan. Nah ini yang iya yang satu ini masih standar. Ini yang gede-gede nih dan berujung dijatuhkan saja. Tidak dipakai akhirnya. Nih masih standar kok. Tuh. Biasanya Pak Gor pakai standar kok. Enggak pernah, jarang lah kalau pakai yang gede-gede yang gitu. Nah, ini ujungnya juga cuma ditaruh, mau dipakai. Oh iya. Tuh banyak banget tuh. Oke. Apa lagi ya? Apa Mas, coba Mas kasih tahu Mas bocorannya Mas, biar mungkin banyak banyak inspirasi. Oh berarti ininya gitu yang perlu diperhatikan biasanya apa aja gitu Mas. Biasanya saya sih nggak begitu paham sih ya. Ya hanya sekedar membantu Pak Power. Jadi maksud dan tujuannya apa juga nanti ditanyakan kepada Pak Powernya langsung. Nanti kalau udah fresh karena baru kerja, biasanya itu di mangkok. Aduh, kayak repot kayak gitu. Di mangkoknya gimana Mas? Biasanya itu ya menarik nih kalau di mangkok nih. Ada, kalau untuk yang saat ini yang kita pakai yang motor ini nih, yang ini sih nggak dimodif mangkoknya, cuma pernah sesekali Pak Bawor modif di bagian mangkok. Bentar ya, lama. Kalau mangkok dimodif bagian apanya ya? Penasaran nih. Mangkoknya itu ya yang tidak terlalu sering memang. Mangkoknya dimodif di bagian sini itu dibesarkan lagi, dibuang. Iya, ini kan ada celengkungan cembung. Iya. Rata ini biasanya dibuang. Berarti dipotong gitu. Dipotong, di boarding lagi, diratakan, diluruskan. Jadi untuk kenapa kok dibesarkan? Mungkin kalau pemikirannya saya biar bensinnya lebih banyak atau tabungnya jadi lebih besar. Iya sih benar, volumenya jadi banyak ya. Iya. Berarti yang dimakan sininya aja. Iya, sininya. Ini diratain nggak bocor? Nggak bocor, yang penting tidak melebihi karet packingnya ini. Ini kan ada karetnya. Iya, biasanya ada karetnya. Ini berhubung contohnya nggak ada karetnya, jadi saya tunjukkan aja di mana karetnya. Nah, di sini dibesarin udah. Biasanya ini satu lagi nih, Pak Bawor itu ini pakai yang bukan punyane Fisher. Nih kalau punyane Fisher plastik nih. Kalau Carbo Fisher. Iya. Jadi yang sekarang plastik gitu ya. Iya, kalau yang sekarang untuk pembelian karbu di era zaman sekarang itu pakainya plastik. Kenapa kok Mas Pak Bawor modifnya pakai yang seperti ini kayak nih? Gitu. Yang besi atau seng? Ini dipakein ini kalau sengerti saya sih untuk disetting ketinggian pelampungnya. Biasanya tuh kalau karbu sudah dimodif itu pasti suplai bahan bakar kan ya kayak tadi nih di bagian mangkok dimodif, dibesarkan, pasti kan jadi si pelampungnya ini lebih turun. Enggak ding ya, lebih banyak berarti. Berarti tujuannya untuk
biar bahan bakarnya ya, jadi banyak tambah ya, banyak di situ ya. Jadi disetting lagi seperti standarnya. Misalnya diukur pakai gelas ukur itu 35 mili. Ya kalau sudah dimodif kan pasti lebih banyak. Biasanya dikembalikan lagi seperti standarnya. Semisal dirasa kurang, ininya bisa ditambahin lagi nih ya, di setel lagi biar volumenya atau bahan bakarnya itu lebih banyak sedikit dari standarnya. Oh iya. Nah, untuk yang ini, yang motor yang di depan kita ini sih masih pakai karbu yang mangkoknya standar, masih dimodif. Oh. Ya. Itu kenapa pakai yang dimodif apa mangkoknya dibesar-besarin, mungkin ada maksud dan tujuan lain. Berarti banyak juga ya yang dimodif ya. Banyak. Enggak ada satu contoh yang lem sih ya. Yang biasanya, apa? Biasanya tuh ini ada yang ini. Iya Mas, nih ada satu lagi nih aku baru keinget nih. Tuh karbunya itu pendek itu. Moncongnya tuh. Itu. Ini biasanya ada yang kalanya dibobot. Terus di bagian sini tuh dibesarin lagi. Cuma pasti riskan untuk sobek. Tapi Mas Rusman tahu nggak itu kenapa alasannya kok pada dipotongin kayak gitu moncongnya? Mungkin biar nangkep si anginnya itu lebih besar. Jadi moncongnya itu dipotong. Kan ada nih yang moncongnya yang masih standar ya. Masih standar nih bentukannya kan. Oh iya beda guys. Beda ya. Ini sudah dipotong. Yang ini belum. Oh iya benar sih. Iya benar sih ya. Berarti selera juga kayaknya ya. Ya, settingan seorang mekanik kan berbeda-beda. Karakter mesinnya juga berbeda-beda. Pasti mekaniknya lebih tahu. Kenapa kok dibuat seperti itu. Kalau power biasanya itu di bagian sini dibesarin, tetap dibesarkan. Cuma nggak terlalu ekstrim seperti yang tadi kita contohkan. Ini ada satu yang dicontohkan. Ini kan besar tuh, ekstrim. Udah besar dipotong pula lagi. Berarti di bagian sininya, ya itu kan ada jangkungan itu. Jadi dibesarin lagi. Sudutnya mungkin biar anginnya nggak terlalu nabrak apa ya? Biar lebih fokus. Iya sih Mas. Jadi yang masuk itu kan kalau perumpamaan pakai motor tuh kena anginnya nggak nabrak sini dulu. Jadi udah posisi sudutnya sudah dimiringkan, diturunkan ke sana, yang sebelah sini di porting ulang atau di remer, dibesarkan lagi. Kan posisinya jadi dia lebih cepat untuk masuk. Kalau seperti ini kan butuh waktu. Terlalu lama ya. Nabrak-nabrak dulu ya. Iya banyak juga yang dilem apa ya Mas ya? Ya itu biasanya itu karena sobek. Satu karena sobek, yang kedua memang untuk diperuntukkan untuk lebih fokus. Ya. Porting remernya nggak terlalu ekstrim, tapi di sebelah sininya dilem lagi. Tidak sobek. Di sini sih tidak sobek. Dilem, dibuat lebih fokus lagi untuk langsung masuk, nggak ada hambatan. Gitu ya. Nah untuk yang ini, yang motor ini, itu modelnya sudah pakai lem. Mananya yang dilem? Yang sini. Situnya ada. Iya, dilem untuk lebih fokus masuk ke dalam, biar nggak ada tabrakan angin ataupun angin yang masuk. Iya biar fokus ya ngumpul langsung ke dalam ya. Gitu. Oke lah, nanti kita tanya-tanya sama Pak Bawor biar lebih jelas bahasanya. Tadi yang setahu saya sih yang pernah dikerjakan atau yang sering dikerjakannya pengerjaannya seperti itu. Yang tadi saya bilang ya remer karbu, sekapnya dibesarin, jarumnya diganti, supirnya diganti pakai RG yang lebih panjang, terus di lubang-lubang air jet terus
dibesarkan lagi. Oh. Di lubang pilot jetnya yang tadi itu yang di bagian dalam itu yang di tengah skep, di samping skep itu, di samping di pinggiran skep itu dibesarkan. Oh. Biasanya seperti itu. Oh. Nah, masalah besarnya seberapanya itu Mas Rusman nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh. Kadang-kadang orang ada yang itu rahasia dapur. Oh. Terus ada yang bilang ciri-cirinya ya apa, kalau itu bisa disetting ya berarti udah bagus. Saya tergantung. Itu kan hanya penyesuaian untuk si mesin. Oh, berarti bisa dibilang perlu atau tidaknya itu tergantung mesin ya? Mesinnya upgrade-nya ekstrim apa enggak? Oh, oke. Terus untuk apa Peruntukannya ya? peruntukannya itu untuk apa motornya? Mau motor standar pakai karbu yang gede-gede ya percuma. Oke. Bensinnya boros. Oke, siap. Terus kalau motor balap dipakai karbu standar ya kecekek. Oh, Kecekek itu dalam arti karbunya gasnya tidak sesuai, ya tidak seresponsif yang diharapkan lah. Oh iya kebayang ya. Jadi misalnya bayangannya gas-gasannya responsif, pakai karbunya standar. Ada gasnya nggak turun bisa. Jadi disesuaikan, motornya nggak mau lari, nggak disesuaikan speednya, motornya nggak mau lari. Okay. Jadi ya memang harus disesuaikan. Siap. Ya. Oke. Nah untuk Mas Marsun nih biasanya kan ya lebih sering lah, ya sama-sama lebih sering sih. Menurut Mas Marso apa sih yang biasanya juga diganti? Mungkin ada yang aku kelewat. Oh ya. Nih Ya tadi sih udah banyak cerita ya dari Mas Rusman. Ya yang aku lihat sih sama kayak Mas Rusman tadi ya. Skepnya dibesarin, lebih besar dari standarnya. Terus jarum sering tuh pada di modif tuh udah diganti. Ya benar itu sering di modif diganti. Kalau masalah lampunya ya lampu mesti cari yang bisa ditekuk karena bahan bakar yang dibutuhkan kan motor kalau udah untuk balapan kan otomatis butuh bahan bakar banyak. Nah, lebih banyak berarti ya daripada standarnya ya, kebanyakan itu membawa sering pakai lampu yang seng yang bisa ditekuk. Ya seperti tadi contohnya kan ada di mana ya? Nih. Ini karbu yang mangkok. Sorry. Nah, ini mangkok yang biasa atau pelampung yang biasa dipakai oleh Pak Bawor. Ini kenapa aku pakai ini ya? Karena untuk bisa kita setel. Mau berapa kapasitasnya, volumenya untuk bahan bakar masuk di dalam itu kan pasti di setel sini. Kebanyakan nanti karbunya banjir, kesedikitan juga suplai bahan bakarnya jadi kurang, makanya pakainya karbu ini pelampung ini jadi bisa disetel. Biar lebih jelasnya nanti kita tanyakan sama Pak Bawor alasannya apa, kenapa kok pakai sekap yang lebih besar, terus substitusinya pakai ini alasannya apa, terus modifnya ya nanti yang tadi kita tanyakan sama Mas Rusman. Kan Mas Rusman tadi kan udah cerita Venturinya ini dibesarin, besarnya ke atas. Kok kenapa nggak ke samping, ke kanan kiri, kok ke atas? Itu terus berarti namanya lubang Venturi berarti ya Mas. Itu karena saya nggak terlalu hafal dan tidak mau menghafalkan. Terus bagian mana aja yang perlu dibesarin? Tapi kita tanyakan sama Pak Bawor biar lebih tahu lah ya, lebih ya mungkin buat teman-teman kayak saya ini ya. Iya. Aduh, kartu fish air motornya di upgrade. Mau diapain? Iya. Biar gak salah arah loh.
Betul. Kan mungkin kalau nggak lihat atau nggak searching, nggak cari informasi, mungkin ya habis karbu banyak. Kalau udah nonton video yang udah kasih tahu ini caranya gini, jadinya kan rusaknya nggak terlalu parah. Itu juga mungkin untuk wawasan ya, untuk yang bagi baru megang 2 tak nih, pengen karbunya dibesarkan, pakainya apa, substitusinya apa ya, tadi seperti yang mungkin saya, Mas Rusman dan Mas Marso bicarakan ya, sedikit lebihnya sih seperti itu. Betul. Yang sering saya lihat cepat di Pak Bawor sih seperti itu. Kan nanti nunggu Pak Bawor selesai bubut kerja, nanti kita ngobrol lagi lebih banyak, lebih detail lagi. Siap. Lebih ya mungkin filosofinya lebih dapat lah dibandingkan kita berdua. Oke, nanti kita skip dulu nunggu Pak Bawor selesai. Kita lanjut lagi. Oke, siap. Kita skip dulu ya guys, nanti kita lanjut lagi masih bersama modif karburator dan substitusinya. Oke man, ini suara mesin bubutnya udah selesai nih. Berarti Pak Bor udah selesai ya? Sudah longgar lah. Oke, Pak Bor mana ini Pak Bor? Pak Bor ada di sebelah. Halo Pak Bor. Ngantuk banget. Aduh jam. Bentar lagi. Masih pagi Pak. Gimana Mas Rusman? Ini kan kebetulan Pak Bor lagi istirahat nih, bisa di obrolin nih, tanya-tanya nih, biar jelas, biar paham benar. Ini edisi karburator Fisher. Yang baru nonton video ini, nonton sebelumnya. Ya betul. Karena Anda akan melihat sejarahnya kenapa ada konten ini. Nah, ini urutan. Oke, tidak bosan-bosan saya bilang bahwa di sini hanya sekedar berbagi sesuai yang kita tahu. Bukan maksud menjerumuskan, membohongi atau penipuan publik, itu tidak ada maksud ke situ. Ya silahkan dicari, silahkan dibuktikan benar atau tidak. Ya, intinya yang kita sampaikan ya yang kita lakukan. Gitu.